Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di The Myth Horror, tempat di mana kisah gaib, teror malam, dan misteri dunia lain diungkap tanpa ampun. Di sini, kamu akan mendengar cerita-cerita yang tak hanya bikin merinding, tapi juga bisa menghantui tidurmu. Suara bergema pelan, efek suara langkah kaki atau pintu berderit. Matikan lampu, pasang headsetmu, dan bersiaplah, karena kamu sedang memasuki dunia The Myth Horror. Nada berubah sedikit lebih santai tapi tetap misterius. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe agar kamu nggak ketinggalan kisah-kisah horor terbaru dari kami. Dan ingat, di balik setiap cerita, selalu ada sesuatu yang mengintai. Di sebuah desa kecil di pinggiran kota, hiduplah seorang pria bernama Pak Udin. Berusia 49 tahun, ia tinggal bersama istrinya, Bu Kokom, serta keempat anak mereka. Sehari-hari, mereka mengelola sebuah butik kecil yang menjual pakaian sederhana, hasil jahitan Bu Kokom sendiri. Butik itu terletak di depan rumah mereka, berdiri seadanya dengan rak kayu tua dan manekin yang sudah kusam warnanya. Awalnya, butik itu cukup ramai. Ibu-ibu kampung sering membeli baju harian. Bahkan ada beberapa orang kota yang kadang mampir. Kehidupan mereka sederhana, tidak berlebihan tapi cukup untuk makan dan menyekolahkan anak-anak. Namun, semuanya berubah ketika seorang pendatang bernama Pak Ferry membuka butik baru di jalan utama desa. Butiknya lebih besar, lebih modern, dan desain bajunya pun mengikuti tren. Orang-orang mulai ramai ke butik Pak Ferry, sementara butik milik Pak Udin perlahan semakin sepi. "Mas, gimana ini? Toko kita makin sepi. Dulu tiap sore masih ada orang mampir, sekarang hampir nggak ada," kata Bu Kokom dengan wajah cemas suatu sore sambil melipat baju yang tak kunjung laku. Pak Udin hanya terdiam, memandangi jalanan di depan rumah. Ia merasa kesal sekaligus iri, melihat tetangga membawa kantong belanja dari butik. "Pak Ferry, orang itu memang pintar cari perhatian. Toko baru, lampu terang, ada musik segala. Jelas orang-orang lebih senang belanja di sana," gerutu Pak Udin dengan nada sinis. Sejak saat itu, perasaan iri mulai tumbuh dalam dirinya. Setiap hari ia melihat kesuksesan pesaingnya, sementara butiknya nyaris tak ada pembeli. Anak-anaknya yang masih sekolah pun kadang bertanya, kenapa orang-orang lebih suka beli baju di tempat lain. Pertanyaan polos itu menusuk hati Pak Udin dalam-dalam, membuat harga dirinya jatuh. Di malam hari, Pak Udin sering merenung sendirian di teras rumah. Ia memikirkan berbagai cara untuk bisa mengalahkan Pak Ferry. Namun semakin dipikir, semakin hatinya terasa gelap. Suatu malam, seorang tetua kampung datang berbincang dengan Pak Udin. Obrolan itu awalnya biasa saja, tentang usaha dan kehidupan. Tapi kemudian, tetua itu melontarkan kalimat yang membuat dada Pak Udin bergetar. "Kalau kau mau, ada jalan cepat untuk mengalahkan pesaingmu. Tapi jalannya bukan jalan orang biasa. Itu jalan gelap." Pak Udin terdiam. Ia pura-pura tidak paham, tapi hatinya langsung penasaran. Tetua itu hanya tersenyum samar, lalu meninggalkan Pak Udin yang termenung. Malam itu ia tidak bisa tidur. Kata-kata jalan gelap terus bergema di kepalanya. Ia tahu itu maksudnya pesugihan, sebuah jalan pintas untuk mendapatkan kekayaan dengan cara bersekutu dengan makhluk gaib. Besoknya, Bu Kokom mencoba menenangkan suaminya. "Mas, sabar aja, rezeki sudah diatur Allah. Kalau toko sepi, mungkin memang sudah jalannya. Jangan iri sama orang lain, ya," katanya lembut. Tapi Pak Udin hanya mendengus, merasa ucapan istrinya terlalu naif. Dalam hatinya, ia mulai yakin kalau ia harus melakukan sesuatu. Tekanan ekonomi, rasa malu, dan gengsi membuat pikirannya semakin gelap. Dan sejak malam itu, langkah hidup Pak Udin perlahan mulai menjauh dari jalan terang. Sejak butik milik Pak Udin semakin sepi, suasana di rumah itu berubah muram. Anak-anak sering bertanya kenapa mereka tidak bisa membeli barang-barang baru, seperti teman-temannya. Bu Kokom berusaha keras menutup kesedihan, tapi setiap malam ia selalu menangis dalam diam. Pak Udin sendiri makin frustasi. Harga dirinya hancur ketika beberapa orang desa mulai membandingkan usahanya dengan butik milik Pak Ferry. Wah, butik Pak Ferry rame terus. Model bajunya keren-keren, bahan bagus, harganya pun terjangkau, kata salah seorang tetangga sambil lalu. Pak Udin yang mendengar itu hanya bisa menahan amarah. Matanya penuh dengki. Pada suatu malam, ketika Pak Udin duduk termenung di warung kopi, seorang pria tua datang menghampiri. Wajahnya pucat, matanya tajam seperti menembus hati. Orang itu dikenal sebagai Kiranu, seorang dukun yang jarang keluar rumah. "Udin, aku tahu hatimu sedang gelisah," ucap Kiranu dengan suara parau. Pak Udin menoleh dengan kaget. "Loki, sampean tahu apa tentang saya?" Kiranu tersenyum tipis. "Aku tahu, butikku sepi, pesaingmu makin jaya.
Kau ingin mengalahkannya, bukan? Pak Udin tercekat. Bagaimana mungkin Kiranu tahu isi hatinya? Ia mencoba menutupi, tapi bibirnya gemetar. Saya cuma orang biasa, Ki. Rezeki sudah diatur Tuhan, jawabnya lirih. Meski hatinya menolak ucapan itu, Kiranu mencondongkan tubuhnya, berbisik pelan. Kalau kau mau, ada jalan pintas. Jalan yang bisa membuat butikmu ramai, bahkan lebih ramai dari siapapun. Tapi jalan ini bukan untuk orang yang lemah. Pak Udin menelan ludah. Kata-kata itu sama persis seperti yang pernah ia dengar dari tetua kampung beberapa waktu lalu. Jalan, maksud sampean? Pesucuk, tanyanya dengan suara bergetar. Kiranu tersenyum lebih lebar, seolah itu adalah jawaban yang sudah ia tunggu. Ya, pesugihan. Dengan itu kau bisa dapatkan apa saja, harta, kedudukan, dan keberuntungan. Tapi ia berhenti sejenak, menatap tajam ke mata Pak Udin. Ada syaratnya. Tumbal darah keluargamu. Pak Udin tersentak. Jantungnya berdetak keras. Ia tidak pernah membayangkan harus mengorbankan keluarga sendiri. Tidak mungkin. Saya nggak sanggup, Ki, katanya cepat sambil menggeleng-geleng. Kiranu hanya terkekeh pelan. Semua orang yang datang padaku awalnya berkata begitu, tapi pada akhirnya mereka menyerahkan segalanya. Kau tahu kenapa? Karena mereka lebih memilih kekayaan daripada rasa iba. Malam itu, percakapan dengan Kiranu membuat hati Pak Udin semakin goyah. Ia pulang dengan pikiran kacau. Sesampainya di rumah, Bu Kokom yang sedang melipat baju menatapnya cemas. Mas, kok wajahnya pucat? Pak Udin terdiam sebentar, lalu menjawab singkat. Nggak ada apa-apa, hanya lelah. Namun di dalam hatinya, suara Kiranu terus bergema, tumbal darah keluargamu. Hari-hari berikutnya, butik Pak Ferry semakin ramai. Bahkan ia membuka diskon besar-besaran, membuat butik Pak Udin semakin sepi. Suatu sore Pak Udin melihat anak bungsunya, yang masih kecil, bermain di depan toko. Anak itu tertawa polos, berlari ke arahnya. Hatinya mendadak diguncang rasa bersalah yang tak ia pahami. Ia mencintai anak-anaknya, tapi di sisi lain, pikirannya dipenuhi bisikan tentang kekayaan dan kehormatan. Malam berikutnya, ia kembali mendatangi Kiranu. Katakan padaku, Ki, kalau aku setuju. Bagaimana caranya? Kiranu tersenyum licik, lalu berkata dengan lirih, datanglah padaku pada malam 1 Suro. Siapkan darah tumbal pertamamu. Setelah itu, lihatlah sendiri bagaimana hidupmu akan berubah. Pak Udin pulang dengan langkah berat. Ia sadar kini sudah berada di persimpangan jalan antara cinta keluarga dan nafsu dunia. Dan entah mengapa, jalan gelap itu terasa semakin kuat menarik dirinya masuk. Malam itu, langit gelap gulita. Hanya suara jangkrik dan desir angin malam yang terdengar di sekitar desa. Tanggalnya tepat jatuh pada malam 1 Suro. Malam yang dikenal keramat dan sering dipakai orang-orang untuk ritual gaib. Pak Udin berangkat diam-diam dari rumah. Ia membawa anak bungsunya, si kecil yang baru berumur 8 tahun. Dengan alasan hendak mengajaknya jalan-jalan, ia menggandeng tangan anak itu melewati jalan setapak menuju hutan kecil di pinggir desa. Bapak, kita mau kemana? Kok malam-malam ke sini? Tanya anak itu polos sambil memeluk boneka kecil di tangannya. Tenang saja, nak. Bapak cuma mau berdoa sebentar. Kau ikut saja, ya, jawab Pak Udin dengan suara berat. Hatinya bergejolak hebat. Setiap langkah seolah menancapkan paku di dadanya. Namun bisikan suara Kiranu terus terngiang di telinganya. Kalau kau ingin berhasil, kau harus berani. Jangan ragu. Tumbal pertama adalah gerbang menuju kekayaanmu. Sesampainya di sebuah lapangan kecil di tengah hutan, Kiranu sudah menunggu. Wajahnya pucat, dengan mata merah menyala. Di depannya ada lingkaran tanah yang dipenuhi kemenyan, sesajen, dan seekor ayam hitam yang sudah disembelih. Bagus Udin, kau datang tepat waktu. Siapkan anakmu, ucap Kiranu datar. Pak Udin menelan ludah, tubuhnya gemetar. Anak bungsunya menatap sekeliling dengan bingung, lalu berpegangan erat pada tangan ayahnya. Bapak, saya takut, bisik anak itu. Air mata hampir jatuh dari mata Pak Udin. Tapi ketika ia melihat bayangan toko Pak Ferry yang selalu ramai, wajah orang-orang yang meremehkannya, dan rasa malu yang ia tanggung setiap hari, hatinya kembali mengeras. Kiranu memberikan sebilah pisau kecil yang berkilat di bawah cahaya bulan. Tusukkan ke dada anakmu, darahnya akan menjadi persembahan. Setelah itu, hidupmu akan berubah. Pak Udin terdiam. Tangannya bergetar hebat. Anak bungsunya menatapnya dengan mata polos, tanpa curiga sedikit pun. Bapak, kok wajahnya serem gitu? Tanya anak itu dengan suara lirih. Tiba-tiba, suara-suara aneh terdengar dari balik pepohonan. Bisikan panjang,
seperti suara banyak orang yang melantunkan doa aneh. Angin bertiup lebih kencang, membuat kemenyan terbakar lebih besar. Lingkaran tanah itu kini terasa panas, seakan ada sesuatu yang menunggu di balik gelap. Pak Udin menutup mata. Dengan teriakan putus asa, ia menusukkan pisau itu ke dada anaknya. Jerit anak itu menggema di hutan, sebelum tubuhnya terkulai di pelukan sang ayah. Darah segar memercik ke tanah, mengalir ke lingkaran ritual. Sesaat kemudian, tanah itu bergetar pelan. Dari kegelapan muncul bayangan besar, hitam dengan mata merah menyala. Suara tawa menyeramkan terdengar, lalu lenyap begitu saja. Pak Udin jatuh terduduk. Tubuhnya lemas, tangannya berlumuran darah. Kiranu hanya tersenyum puas. Bagus, tumbal pertama sudah diterima. Mulai besok, butikmu akan dipenuhi orang. Kau akan merasakan sendiri hasil dari pengorbananmu. Dengan hati yang hancur, Pak Udin pulang ke rumah membawa tubuh anaknya yang sudah tak bernyawa. Bu Kokom yang menunggu di rumah terpekik histeris begitu melihatnya. "Mas, apa yang kau lakukan? Anak kita!" teriaknya sambil menangis meraung. Pak Udin hanya terdiam, wajahnya pucat pasi. Ia mencoba berbohong dengan mengatakan bahwa anak itu mengalami kecelakaan di jalan. Tapi Bu Kokom tahu ada yang janggal. Namun ia tak mampu berkata lebih jauh. Air matanya terlalu deras mengalir. Keesokan harinya, butik yang selama ini sepi mendadak dipenuhi pembeli. Orang-orang berbondong-bondong datang, seolah ada sesuatu yang menarik mereka. Baju-baju yang dulu tak pernah laku kini habis terjual. Pak Udin hanya bisa duduk di kursi kasir, menatap pemandangan itu dengan wajah kosong. Hatinya campur aduk antara bahagia karena butiknya ramai dan hancur karena kehilangan anaknya. Dan sejak saat itu, jalan gelap yang ia pilih sudah tak bisa ia hindari lagi. Sejak tumbal pertama dilakukan, butik milik Pak Udin berubah drastis. Dalam waktu singkat, butik itu selalu penuh pembeli. Orang-orang datang tanpa henti, seakan ada magnet gaib yang menarik mereka. Hanya dalam hitungan minggu, dagangan ludes setiap hari. Uang hasil penjualan menumpuk di laci kasir. Namun, kebahagiaan itu hanyalah topeng. Di dalam rumah, suasana mencekam. Bu Kokom masih terus menangisi kematian anak bungsunya. Ia tidak percaya cerita Pak Udin tentang kecelakaan. Nalurinya sebagai seorang ibu tahu bahwa ada yang tidak beres. Tapi ia tak berani mengungkapkan kebenarannya. Sementara itu, setiap malam satu suro, Pak Udin harus kembali melakukan ritual bersama Kiranu. Ritual itu tidak sekadar memberi tumbal, tapi juga sebagai bentuk perjanjian abadi. Jika ia berhenti, maka seluruh keluarganya akan menanggung akibat lebih mengerikan. Suatu malam, Pak Udin dipanggil oleh Kiranu ke hutan tempat ritual biasa. "Udin, jika kau ingin butikku tidak hanya ramai, tapi juga mengalahkan Pak Ferry sepenuhnya. Ada cara lain," kata Kiranu dengan senyum licik. Pak Udin menatapnya penasaran. "Apa maksudmu, Ki?" Kiranu menaburkan kemenyan ke bara api kecil. Asapnya mengepul dan membentuk bayangan wajah menyeramkan. "Kau bisa gunakan santet tumpes kelor. Santet ini akan menghancurkan musuhmu beserta keluarganya. Mereka akan jatuh sakit satu persatu, sampai hancur tak bersisa." Pak Udin terdiam. Hatinya ragu, tapi bayangan wajah Pak Ferry dan kesuksesannya terus menghantui. Apa tidak berbahaya bagi saya?" tanyanya pelan. Kiranu tertawa kecil. "Justru itu akan membuatmu semakin kuat. Kau harus tega, Udin. Kau sudah menyerahkan darah anakmu. Jangan berhenti di sini. Kalau tidak, semua pengorbananmu sia-sia." Pak Udin menunduk, lalu mengangguk. "Baiklah, Ki. Saya setuju." Malam itu juga, ritual santet dilakukan. Di tengah lingkaran tanah, Kiranu menaruh boneka kecil yang dibuat dari kain dan rambut. Ia membacakan mantra panjang. Suaranya serak bercampur dengan suara-suara gaib dari balik pepohonan. Pak Udin diminta meneteskan darah dari jarinya ke boneka itu, lalu menyebut nama Pak Ferry dan seluruh keluarganya. Tak lama, angin berhembus kencang, api obor bergoyang liar, dan suara jeritan samar terdengar entah dari mana. Boneka itu kemudian dibakar hingga habis menjadi abu. "Mulai malam ini, santet tumpes kelor akan berjalan. Kau tunggu saja kabar buruk dari keluarga pesaingmu," kata Kiranu dengan suara datar. Dan benar saja, beberapa hari kemudian, keluarga Pak Ferry mulai jatuh sakit. Istrinya sering muntah darah, anak-anaknya demam tinggi yang tidak sembuh meski dibawa ke dokter. Pak Ferry sendiri merasakan sakit luar biasa di sekujur tubuhnya. Tak ada pengobatan yang mampu menyembuhkan. Sementara itu, butik Pak Udin semakin makmur. Orang-orang mulai bergosip, heran melihat bagaimana nasib dua butik bisa berbeda begitu drastis. "Kasihan ya, keluarga Pak Ferry. Katanya sakit semua, tapi kok butik Pak Udin tambah rame tiap hari?" bisik seorang tetangga. "Ya, namanya juga rezeki, mungkin sudah takdir,"
jawab yang lain. Meski dalam hati mereka merasa ada sesuatu yang ganjil. Di rumah, Bu Kokom semakin gelisah. Ia melihat perubahan pada suaminya. Tatapan matanya sering kosong, tubuhnya lelah tapi senyumnya penuh kepuasan. Setiap kali menghitung uang hasil dagangan. Mas, jangan-jangan semua ini ada hubungannya dengan Enot kita? Tanya Bu Kokom dengan suara bergetar suatu malam. Pak Udin menoleh tajam, wajahnya berubah seram. Jangan pernah kau singgung itu lagi. Semua ini demi keluarga kita. Kalau aku berhenti, kita semua bisa hancur. Bentaknya, Bu Kokom hanya bisa menangis terisak, ketakutan melihat suaminya berubah menjadi sosok asing yang penuh amarah. Sejak malam itu, butik Pak Udin semakin maju. Tidak hanya ramai, tapi dalam beberapa tahun, ia berhasil membuka 3 cabang butik baru di kota sebelah. Namun di balik kesuksesan itu, bayangan hitam semakin pekat menyelimuti keluarganya karena semakin banyak yang ia dapat. Semakin besar pula bayaran yang dituntut dari jalan pesugihan yang ia pilih. Dan Pak Udin mulai sadar, ia sudah masuk terlalu jauh ke dalam kegelapan. Beberapa tahun setelah ritual pertama dilakukan, hidup Pak Udin berubah drastis. Dari seorang pedagang baju sederhana yang dulu sering diremehkan, kini ia menjelma menjadi orang kaya di desanya. Butiknya tidak hanya penuh setiap hari, tapi ia juga sudah membuka 3 cabang butik baru di kota sebelah. Rumahnya direnovasi besar-besaran, berubah menjadi bangunan megah 2 lantai dengan pagar tinggi. Garasi rumah dipenuhi mobil baru. Orang-orang desa mulai kagum sekaligus iri melihat perubahan hidup keluarga itu. Wah, Pak Udin hebat sekarang. Usahanya maju pesat. Ya ampun, dulu siapa sangka butik kecil itu bisa sehebat ini. Rezekinya memang luar biasa. Yah, begitulah bisik-bisik orang setiap kali melihat keluarga Pak Udin lewat dengan mobil mewahnya. Namun, kebahagiaan itu hanya terlihat di luar. Di dalam rumah, Bu Kokom dan anak kinannya hidup dalam bayang-bayang ketakutan. Sejak kematian anak bungsu, Bu Kokom selalu dihantui mimpi buruk. Ia sering bermimpi melihat anak kecil berlumuran darah memanggil-manggil namanya. Bu, kenapa ibu biarkan aku pergi? Begitu suara lirih yang selalu ia dengar setiap malam. Sementara anak-anak yang tersisa 3 orang mulai merasa tidak aman. Mereka sadar, ada yang janggal setiap kali ayah mereka pergi di malam satu suruh. Mereka mendengar bisikan-bisikan aneh di rumah, suara langkah kaki yang tidak terlihat, bahkan terkadang melihat bayangan hitam melintas di koridor. Tapi Pak Udin seolah tidak peduli. Baginya, semua itu hanyalah gangguan kecil yang tak sebanding dengan harta yang ia dapat. Suatu malam, Bu Kokom mencoba berbicara dengan suaminya. Mas, saya mohon, berhenti mas. Saya sudah nggak sanggup hidup seperti ini. Uang banyak, iya, tapi setiap malam saya dihantui. Anak-anak juga ketakutan. Apa semua ini sepadan? Pak Udin menatap istrinya dengan dingin. Kamu pikir kita bisa hidup begini tanpa pengorbanan? Kalau aku berhenti sekarang, semua akan hilang. Kau mau kembali miskin? Kau mau anak-anak kita diejek orang lagi? Air mata Bu Kokom menetes. Tapi mas, anak kita, dia jadi korban. Kukhap, bentak Pak Udin, membuat Bu Kokom terdiam ketakutan. Sejak saat itu Pak Udin makin keras kepala. Ia tidak lagi mendengarkan nasihat siapapun. Setiap malam satu suruh, ia tetap pergi menemui Ki Ranu untuk melakukan ritual tambahan agar butiknya makin ramai dan usahanya tak pernah surut. Tak hanya itu, keserakahan mulai menguasai dirinya. Ia tidak puas hanya punya 3 butik. Ia ingin membuka cabang di kota besar, bahkan bermimpi menjadi pemilik butik terbesar se-Jawa Timur. Untuk itu, ia kembali meminta bantuan Ki Ranu. Ki, aku ingin lebih besar lagi. Aku ingin semua orang tunduk padaku. Bagaimana caranya? Ki Ranu tersenyum licik. Kau sudah tahu jawabannya, Udin. Semakin besar yang kau inginkan, semakin besar pula yang harus kau bayar. Pak Udin terdiam. Ia tahu maksud Ki Ranu. Tumbal lagi. Hatinya sedikit gentar. Tapi keserakahan menutup rasa takutnya. Ia mulai memikirkan siapa di antara keluarganya yang akan ia korbankan selanjutnya. Di rumah, suasana semakin mencekam. Anak-anak sering menangis malam-malam, mendengar suara langkah kaki berat di sekitar kamar mereka. Terkadang pintu berderit sendiri, lampu padam tiba-tiba, dan bau kemenyan tercium padahal tidak ada yang menyalahkan. Bu, kalau malam, rasanya ada yang ngeliatin aku dari pojokan kamar, kata anak kedua mereka sambil memeluk ibunya. Bu Kokom hanya bisa menenangkan sambil menahan tangis. Ia tahu itu bukan sekadar imajinasi, melainkan tanda-tanda bahwa roh anak bungsu mereka belum tenang. Pak Udin tidak peduli. Baginya, semua itu hanyalah bagian dari harga yang harus dibayar. Ia semakin tenggelam dalam dunia kegelapan, semakin terikat dengan perjanjian gaib yang tak bisa ia putuskan. Dan dari hari ke hari, wajahnya makin menyeramkan. Senyumnya dingin,
matanya merah setiap kali kembali dari ritual. Orang-orang desa mulai berbisik bahwa wajah Pak Udin kini mirip orang yang kesurupan. Meski begitu, tak ada yang berani menegurnya. Siapa yang berani melawan orang yang diduga punya ilmu hitam sekuat itu? Keberhasilan yang diraih Pak Udin kini bukan lagi kebanggaan, melainkan tanda keserakahan yang akan segera memakan dirinya sendiri. Seiring berjalannya waktu, butik-butik milik Pak Udin semakin maju. Dari luar, semua tampak sempurna. Uang melimpah, cabang makin banyak, dan keluarga itu hidup dalam kemewahan. Tapi di balik tembok rumah megahnya, kengerian mulai menjadi tamu yang tak pernah pergi. Malam-malam keluarga Pak Udin berubah menyeramkan. Suara-suara aneh mulai sering terdengar. Kadang terdengar tangisan anak kecil di kamar kosong, padahal semua anaknya sedang tidur di kamar lain. Kadang terdengar suara langkah kaki berlari di lantai atas, padahal tidak ada siapapun. Bu Kokom semakin ketakutan. Ia sering terbangun tengah malam karena mimpi buruk. Dalam mimpinya, ia melihat anak bungsu mereka datang dengan tubuh berlumuran darah, memanggil-manggil dengan suara lirih. "Bu, kenapa ibu biarkan aku? Kenapa ibu nggak nolong aku?" Setiap kali terbangun, Bu Kokom langsung menangis terseduh. Ia tahu, roh anaknya tidak pernah tenang. Ketiga anak mereka yang tersisa pun tidak luput dari teror. Anak pertama yang duduk di bangku SMA sering merasa ada bayangan hitam berdiri di sudut kamarnya. Lampu kamar berkedip sendiri, dan terkadang ia mendengar bisikan di telinganya ketika mencoba tidur. "Giliranmu sebentar lagi." Begitu bisikan itu, membuat anak itu ketakutan hingga bersembunyi di balik selimut. Anak kedua sering menangis ketakutan karena melihat sosok anak kecil berdiri di depan pintu kamarnya. Sosok itu menatapnya dengan mata kosong dan darah menetes dari dadanya. Setiap kali ia menjerit, pintu kamar terbuka sendiri dengan suara keras. Sementara anak ketiga yang masih SD, tubuhnya sering tiba-tiba memar tanpa sebab. Ia mengaku sering didorong dan dijatuhkan oleh sesuatu yang tak terlihat ketika sedang bermain di rumah. Suatu malam, Bu Kokom sudah tak tahan lagi. Ia mendatangi suaminya yang sedang menghitung uang di ruang tamu. "Mas, lihat anak-anak." Mereka ketakutan setiap malam. "Rumah ini bukan lagi rumah, tapi neraka." "Tolong, berhenti mas. Pak Udin hanya mendengus sambil menutup laci penuh uang. "Kau pikir semua ini datang begitu saja? Aku sudah berkorban besar. Kalau aku berhenti sekarang, semuanya akan hilang. Anak-anakmu yang lain akan jadi tumbal sia-sia." Bu Kokom terkejut mendengar kalimat itu. "Maksud mas, anak-anak yang lain juga?" Suaranya tercekat. Pak Udin menatap istrinya dengan tatapan dingin. "Jangan banyak tanya. Kau diam saja kalau masih mau hidup tenang." Sejak saat itu, Bu Kokom hanya bisa pasrah dalam ketakutan. Ia memeluk anak Kenania setiap malam, berharap bisa melindungi mereka dari teror yang semakin nyata. Namun teror itu tidak berhenti, bahkan semakin menjadi. Pada suatu malam satu suro, ketika Pak Udin pergi melakukan ritual bersama Kirano, rumah mereka diguncang peristiwa mengerikan. Semua lampu mati mendadak, suasana rumah gelap gulita. Dari ruang tamu terdengar suara benda jatuh, lalu pintu kamar berderit terbuka sendiri. Bu Kokom yang sedang memeluk anak-anaknya, tiba-tiba melihat sosok anak bungsunya muncul di depan pintu. Tubuhnya pucat, bajunya berlumuran darah, dan matanya kosong. "Ibu, sekarang giliran mereka," ucapnya pelan. Anak-anak menjerit histeris. Bu Kokom menangis sambil menutup wajah mereka. Namun sosok itu perlahan menghilang, meninggalkan hawa dingin menusuk tulang. Keesokan paginya, Bu Kokom mencoba menceritakan semuanya pada suaminya. Tapi Pak Udin malah tersenyum sinis. "Itu tandanya perjanjian kita semakin kuat. Kau tenang saja. Semua baik-baik saja." Padahal, jauh di lubuk hatinya, Pak Udin pun mulai merasa dihantui. Ia sering melihat bayangan anak kecil berlari di sekitar butik. Kadang, ketika sedang melayani pembeli, ia merasakan ada tangan kecil yang menarik-narik celananya. Jika ia menoleh, tidak ada siapapun. Namun bukannya berhenti, keserakahan membuatnya semakin tenggelam. Ia yakin semua teror itu hanyalah harga kecil yang harus dibayar demi kekayaan yang tak ada habisnya. Sayangnya, teror itu hanyalah awal dari kehancuran besar yang akan menimpa keluarga Pak Udin. Waktu terus berjalan, butik-butik milik Pak Udin semakin ramai. Dari satu cabang, kini sudah ada 3 cabang yang berdiri megah di kota berbeda. Nama Pak Udin mulai dikenal luas, bahkan disebut-sebut sebagai pengusaha sukses yang inspiratif. Namun di balik kesuksesan itu, bayangan kelam terus mengikuti. Warga sekitar mulai berbisik-bisik. Mereka merasa ada yang janggal dari kemajuan butik Pak Udin. Bagaimana mungkin dalam waktu singkat, dari seorang pedagang kecil, tiba-tiba bisa memiliki butik megah yang tak pernah sepi pembeli? Bisikan itu semakin keras ketika beberapa kejadian aneh menimpa pesaingnya. Pak Ferry, pesaing utama Pak Udin,
jatuh sakit parah secara tiba-tiba. Tubuhnya penuh dengan luka-luka misterius yang tak bisa dijelaskan dokter. Tak lama kemudian, istri dan anak Pak Ferry pun ikut sakit. Bahkan ada yang meninggal dengan cara mengenaskan. Ini bukan sakit biasa, ini kena santet, ujar tetangga dengan nada pelan. Desas-desus menyebut nama Pak Udin. Banyak yang curiga. Ia menggunakan santet tumpes kelor, ilmu hitam yang bisa meluluh lantakkan satu keluarga sekaligus. Namun tidak ada yang berani menuduh langsung, karena semua tahu, jika salah bicara, bisa saja giliran mereka yang jadi korban. Sementara itu, di rumah besar Pak Udin, suasana makin mencekam. Bu Kokom tidak bisa lagi menyembunyikan rasa takutnya. Ia tahu Banner, suaminya sudah jauh terseret ke dalam dunia hitam. Mas, aku nggak tahan lagi. Anak-anak kita terus diganggu. Setiap malam aku dengar tangisan anak bungsu. Apa mas nggak kasihan? Ujar Bu Kokom suatu malam sambil menangis. Pak Udin yang sedang merokok hanya terdiam lama. Tapi kemudian ia berkata dingin, kita sudah terikat perjanjian. Kalau aku berhenti sekarang, semua akan hancur. Jangan banyak tanya. Kau harus kuat. Ucapan itu membuat hati Bu Kokom hancur. Ia sadar, suaminya sudah bukan lagi orang yang sama. Namun, semakin lama, rahasia itu makin sulit ditutupi. Salah seorang karyawan butik yang sedang lembur pernah melihat sesuatu yang mengerikan. Saat ia hendak keluar dari gudang, ia melihat Pak Udin berdiri di tengah butik dengan wajah pucat. Di depannya ada sesajen dengan kepala ayam hitam yang masih meneteskan darah. Bau amis bercampur kemenyan memenuhi ruangan. Karyawan itu ketakutan dan segera pulang tanpa sepatah kata. Keesokan harinya, ia langsung mengundurkan diri tanpa alasan jelas. Namun cerita itu menyebar dari mulut ke mulut. Pak Udin itu pesugihan, bisik beberapa orang di pasar. Aku dengar dia tumbalkan anaknya sendiri. Sahut yang lain dengan wajah ngeri. Kabar itu semakin meluas. Banyak yang masih ragu, tapi kejadian-kejadian aneh di sekitar butik membuat kecurigaan semakin kuat. Beberapa pelanggan bahkan mengaku melihat bayangan anak kecil berlumuran darah berkeliaran di sekitar butik saat malam hari. Tak hanya itu, para pesaing yang masih berjualan juga ikut mengalami hal-hal aneh. Dagangan mereka selalu basi sebelum waktunya, atau barang-barang di toko tiba-tiba rusak tanpa sebab. Beberapa di antara mereka yakin, semua itu ulah santet tumpes kelor milik Pak Udin. Akhirnya, seorang tokoh masyarakat, Pak Karyo, mulai angkat bicara. Ia mendatangi Pak Udin secara langsung. Udin, aku sudah dengar banyak cerita tentang kamu. Jangan main-main dengan pesugihan. Kalau kau teruskan, yang hancur bukan cuma dirimu, tapi juga keluargamu. Pak Udin hanya tertawa dingin. Pak Karyo, jangan ikut campur. Rezeki itu sudah diatur. Tapi kalau kita mau berusaha lebih keras, ya kita bisa dapat lebih banyak. Apa salahnya? Pak Karyo menatapnya tajam. Aku bisa mencium bau kemenyan dari rumahmu setiap malam satu suro. Jangan kira orang-orang nggak tahu. Cepat berhenti sebelum semuanya terlambat. Namun, bukannya takut, Pak Udin malah semakin angkuh. Ia yakin dengan kekayaan yang dimilikinya, tidak ada yang bisa menjatuhkannya. Ia bahkan merencanakan membuka cabang butik keempat. Sayangnya, ia tidak sadar bahwa rahasianya sudah mulai terbongkar. Warga yang awalnya hanya berbisik-bisik, kini mulai membicarakannya terang-terangan. Bahkan beberapa ada yang berniat melaporkannya ke pihak berwajib. Dan yang lebih parah, anak-anak Pak Udin mulai sakit satu persatu. Badan mereka lemas, wajah pucat, sering muntah darah tanpa sebab. Bu Kokom histeris. Ia merasa kutukan pesugihan itu sudah mulai memakan korban lagi. Namun Pak Udin masih keras kepala. Ia percaya semua itu hanya ujian kecil. Malam satu suro berikutnya, ia berencana melakukan ritual lebih besar. Dengan tumbal baru, apa yang tidak ia sadari, itu akan menjadi awal dari kehancuran besar keluarganya. Malam satu suro kembali tiba. Suasana di rumah besar Pak Udin terasa sangat mencekam. Angin berhembus kencang. Pintu dan jendela berderit seperti sedang dipaksa terbuka oleh sesuatu yang tak terlihat. Hawa dingin menyelimuti setiap sudut rumah. Pak Udin duduk termenung di ruang tamu dengan wajah tegang. Di depannya sudah ada kain hitam, dupa menyala, dan sebuah kendi berisi darah ayam hitam. Ki Ranu datang dengan tatapan tajam, membawa sebilah keris tua yang dibungkus kain merah. Udin, waktunya tiba. Tumbal berikutnya harus diserahkan. Kalau tidak, semua yang sudah kau dapat akan hilang, dan keluargamu akan dilumat kutukan, ucap Ki Ranu dengan suara berat. Bu Kokom yang mendengar itu langsung menangis terseduh. Ia memeluk ketiga anaknya erat-erat. Mas, jangan lagi. Tolong, jangan lagi. Anak-anak kita bukan untuk dipersembahkan. Biarkan saja semua harta ini hilang. Aku rela hidup miskin. Namun tatapan Pak Udin keras.
Hatinya sudah buta oleh keserakahan. Kau tidak tahu apa yang kau ucapkan. Aku sudah terlalu jauh. Kalau aku berhenti, kita semua akan mati mengenaskan. Lebih baik berkorban sedikit daripada kehilangan semuanya. Anak-anaknya menangis ketakutan, merasakan firasat buruk. Malam itu ritual dimulai. Pak Udin membawa anak keduanya yang sudah lemas karena sakit misterius. Dengan paksa ia menyeretnya ke halaman belakang. Tempat sesajen sudah disiapkan. Bu Kokom berlari mengejar sambil berteriak, "Mas, jangan! Itu anakmu sendiri!" Namun Kiranu menghalangi dengan sorot mata penuh ancaman. Di bawah cahaya bulan purnama, Pak Udin menancapkan keris ke tanah, membaca mantra-mantra aneh. Bau amis darah ayam bercampur dengan kemenyan memenuhi udara. Angin berputar kencang, suara lolongan anjing menggema di kejauhan. Anak kedua Pak Udin menangis ketakutan. "Ayah, jangan ayah, aku nggak mau." Suaranya bergetar penuh ketakutan. Tapi Pak Udin menutup telinga, terus membaca mantra dengan suara keras. Hingga tiba-tiba, tubuh anak itu kejang-kejang. Matanya mendelik, napasnya tersengal lalu terhenti. Tubuh Bu Kokom lemas seketika. Ia berteriak histeris sambil memeluk anaknya yang sudah tak bernyawa. "Kau tega, Mas. Kau tega." Namun sebaliknya, Pak Udin justru tersenyum lega. "Sekarang butik kita akan semakin maju. Semua akan datang ke tempatku. Aku akan jadi raja butik di kota ini." Setelah malam itu, benar saja, butik Pak Udin semakin ramai. Bahkan banyak orang dari luar kota datang untuk berbelanja. Cabang keempat pun segera dibuka dengan megah. Kekayaan seakan tak ada habisnya. Namun di balik semua itu, arwah anak-anak yang sudah dijadikan tumbal mulai gentayangan. Bu Kokom sering melihat sosok anak kedua dan bungsunya duduk di ruang tamu saat tengah malam. Tubuh mereka pucat, mata kosong dan darah mengalir dari mulut mereka. Mereka hanya diam, menatap ibunya dengan tatapan penuh luka. Anak-anak lain juga merasakan teror itu. Mereka sering mendengar suara bisikan di telinga ketika tidur. "Giliranmu sebentar lagi." Sejak itu, keluarga Pak Udin hidup dalam ketakutan. Meskipun rumah penuh harta dan kemewahan, suasana di dalamnya seperti neraka. Sementara itu, kabar kematian anak Pak Udin tersebar luas. Orang-orang semakin yakin bahwa ia memang melakukan pesugihan. Apalagi beberapa warga sering mendengar suara tangisan anak-anak dari Rama besar itu pada tengah malam. Kecurigaan makin kuat, gosip makin deras, dan akhirnya banyak orang mulai menjauhi keluarga Pak Udin. Butiknya tetap ramai, tapi ia sendiri semakin dikucilkan. Bu Kokom semakin hancur batinnya. Ia hanya bisa menangis setiap hari meritopi anak-anak yang sudah tiada. "Mas, sampai kapan? Berapa banyak lagi anak kita yang harus jadi korban?" Pak Udin tetap keras kepala. "Sampai semua ini jadi milikku. Jangan coba-coba menghalangiku." Namun ia tak sadar, semakin banyak tumbal, semakin kuat pula kutukan yang menunggu. Semua yang ia kejar justru akan menjadi penyebab kehancurannya. Malam satu suro berikutnya sudah menunggu, dan perjanjian yang dibuatnya akan menagih korban lagi. Tahun-tahun berlalu sejak Pak Udin pertama kali melakukan pesugihan. Dari 4 anaknya, 2 sudah menjadi tumbal, sementara 2 lainnya hidup dalam ketakutan setiap hari. Bu Kokom semakin rapuh, tubuhnya kurus, matanya cekung karena setiap malam tidak pernah bisa tidur nyenyak. Rumah besar itu kini benar-benar menjadi sarang kengerian. Tangisan dan jeritan samar selalu terdengar, terutama setiap malam satu suro. Banggan anak-anak yang sudah meninggal sering menampakkan diri, bukan hanya pada Bu Kokom, tapi juga pada kedua anak yang tersisa. Sampai akhirnya satu suro kembali datang. Malam itu hujan turun deras, petir menyambar-nyambar. Kiranu kembali datang membawa keris merah yang sama. "Udin, waktunya tiba lagi. Kalau kau tidak memberikan tumbal baru, perjanjian akan berbalik. Kau akan kehilangan segalanya, bahkan nyawamu sendiri." Bu Kokom yang mendengar itu langsung berlutut di hadapan suaminya. Air matanya bercucuran. "Mas, aku mohon, jangan lagi. Biarkan kita miskin, biarkan semua butik itu hancur. Jangan korbankan anak-anak lagi. Aku nggak sanggup kehilangan mereka." Namun tatapan Pak Udin semakin dingin. Ia sudah kehilangan rasa kasih sayang. Hatinya kini hanya milik keserakahan. "Kalau aku berhenti sekarang, semua yang sudah kita jalani sia-sia. Aku tak peduli lagi. Tumbal ini harus dilanjutkan." Kata-kata itu membuat kedua anaknya menjerit ketakutan. Mereka berlari ke pelukan ibunya. Tapi Pak Udin maju dengan wajah beringas. Ia sudah seperti orang yang bukan lagi manusia. Bu Kokom mencoba melindungi anak kinania dengan tubuhnya sendiri. "Kalau begitu, ambil aku saja, Mas. Jangan anak-anak, biarkan aku yang jadi tumbalnya." Kiranu tersenyum tipis. "Kalau istrimu yang kau serahkan, maka kekuatan akan semakin besar. Semua butikmu tidak hanya ramai,
tapi akan menjadi penguasa di kota-kota besar. Tanpa ragu, Pak Udin langsung menyetujui. Baik, ambil dia. Jeritan Bu Kokom menggema di seluruh rumah ketika tubuhnya ditarik paksa ke halaman belakang. Ritual dilakukan. Sesajen berdarah, kemenyan pekat, mantra-mantra aneh dibacakan. Tubuh Bu Kokom bergetar, lalu jatuh tak bernyawa. Kedua anak yang melihat kejadian itu menjerit histeris. Trauma tak terbendung. Mereka menangis memanggil ibunya, tapi tak ada yang bisa menolong. Sejak malam itu, butik Pak Udin memang semakin maju. Semua cabang dipenuhi pelanggan. Uang mengalir deras. Namun, kebahagiaan tidak pernah datang. Rumahnya semakin dipenuhi teror. Arwah Bu Kokom bergabung dengan kedua anak yang sudah jadi tumbal, menghantui setiap sudut rumah. Pak Udin semakin tersiksa. Tidurnya tidak pernah nyenyak. Setiap malam ia terbangun dengan jeritan, melihat istri dan anak Konania berdiri di samping ranjang dengan wajah penuh darah. Kau tega, Mas? Kau tega. Suara mereka terdengar lirih, membuatnya hampir gila. Hingga pada satu malam, kedua anak yang tersisa tiba-tiba hilang tanpa jejak. Warga percaya mereka juga ikut menjadi tumbal terakhir, meski tidak ada yang tahu pasti bagaimana mereka lenyap kini. Pak Udin bener-bener sendirian. Butiknya yang dulu ramai mendadak ditinggalkan pembeli. Orang-orang mulai sadar ada sesuatu yang janggal. Banyak pelanggan mengaku sering melihat bayangan anak kecil berdiri di dekat etalase atau mendengar suara tangisan saat mereka berbelanja. Lama-lama, tidak ada lagi yang berani datang. Cabang-cabang butik pun bangkrut satu persatu. Karyawan pergi, pelanggan menghilang. Dari pengusaha sukses, Pak Udin kembali menjadi orang miskin yang terpuruk. Tapi itu bukan akhir penderitaannya. Hantaman terberat datang dari dalam dirinya sendiri. Ia tidak lagi waras. Setiap hari ia berbicara sendiri, tertawa dan menangis bergantian. Kadang berlari di jalan sambil berteriak, "Anak-anakku, istriku, jangan tinggalin aku!" Warga melihatnya dengan rasa iba bercampur ngeri. Mereka tahu, inilah akibat keserakahan. Pesugihan memang bisa memberi kekayaan, tapi selalu ada harga yang lebih mahal dari segalanya. Nyawa dan kewarasan. Akhir hidup Pak Udin begitu mengenaskan. Ia ditemukan mati di dalam butik kosongnya. Duduk bersila di depan meja kasir dengan mata melotot, mulut terbuka, dan darah mengalir dari telinganya. Wajahnya seperti ketakutan melihat sesuatu yang tak bisa dijelaskan. Orang-orang percaya, pada detik terakhir hidupnya, Pak Udin dijemput oleh arwah istri dan anak Konania yang menagih nyawa sebagai balas dendam. Butik itu kini terbengkalai, tak ada yang berani menempatinya. Banyak yang bilang, pada malam tertentu, masih terdengar tangisan anak-anak kecil dari dalam bangunan itu. Seolah-olah arwah tumbal Pak Udin masih terjebak di sana. Dan begitulah, kisah pesugihan toko roti berakhir dengan kehancuran total. Dari seorang pengusaha yang haus kekayaan, menjadi manusia yang hancur, kehilangan keluarga, kewarasan, dan akhirnya nyawanya sendiri.